Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON sukarela menyerahkan amunisi dan senjata. Itu dengan pendekatan yang baik menyerahkan diri. Tentunya karena dia menyerahkan diri, kami dari pihak kepolisian akan melihat apa perbuatan pidana apa yang telah pernah dilakukan. Kalau dia mau kembali ke masyarakat dengan syarat senjata kembali ke pangkuan NKRI. Mari kita membangun. Sudah terlalu banyak korban masyarakat, TNI, Polri gugur di sini, meninggal di sini. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, terlalu banyak darah bertumpah darah di Tinggi Nambut ini. Mari kita stop, mari kita hentikan konflik adu domba. Banyak menyampaikan kepada Goliat bahwa kakakmu sudah ada di Tinggi Nambut. Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON sukarela menyerahkan amunisi dan senjata. Anggota KKB Papua yang menyerah bertambah lagi. Mereka menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat serta berjanji setia kepada NKRI. Berlokasi di Aula Kodim 1709 Yawa dan Rem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Leon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta amunisinya. Pemberian dari KKB Papua yang ada di wilayah distrik Angkai Sera dan distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan Rem 173 PVB mengungkapkan dua anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek atau pistol, 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora dan beberapa dokumen lainnya. Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali kepada NKRI setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan ditambah terlaksananya PON yang sangat megah. Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua sebenarnya di bawah bingkai NKRI. Jadi selain itu penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan juga tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan, kata Brigjen Iwan. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait, dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan. Dalam kesempatan ini Danrem juga meminta kepada pimpinan TPNOPM wilayah Saireri yaitu Fernando Worabay bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi kami terbuka untuk saudara kami Fernando Worabay, meskipun berbeda pendapat dan ideologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen akan terrealisasikan. Harapannya turut hadir dalam kegiatan ini Letkol Infantri Usep Setiawan, Kasiter Korem 173 PVB, Marcelo Bella SHMH, Kajari Serui AKBP Naharudin SOS, lalu ada Kapolres Waropen Kapten Infantri Marcelus Worabay dan Ramil 17092 Yaptim dan Babinsanya Sertu Jonias M. Rioli. Komandan KKB Papua pun memilih ikut membantu TNI Polri untuk menjaga keamanan. Sementara di wilayah lain, Komandan KKB Papua Yusen Tabuni lebih memilih berdamai dengan TNI Polri dan ikut membantu menjaga keamanan. Yusen Tabuni merupakan komandan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang saat ini masih aktif, namun tidak sama seperti pimpinan KKB Papua di daerah lain yang sering membuat keributan dan teror. Yusen lebih memilih kooperatif dengan TNI Polri dalam rangka menjaga keamanan. Dan melansir dari tribatanyus.polri.go.id, personel Binmas Noken Polres Jayawijaya menyambangi Yusen Tabuni di kediamannya di Jalan Bayangkara, Wamena pada Senin 11 Oktober pagi. Kakorwil Wamena Binmas Noken AKP Harbani Paruki menyatakan bahwa pihaknya mengunjungi Bapak Yusen untuk mengajak bekerja sama dengan TNI Polri demi menjaga bersama keamanan di kota Wamena
dan pada umumnya di Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara itu, Bapak Yusyan Tabuni mengucapkan terima kasih kepada anggota Binmas Noken yang sudah mengunjungi dan memberikan pesan Kamtibmas serta memberikan sarkon. Selain itu, Bapak Yusyan juga akan bekerja sama dengan Binmas Noken dan tetap mendukung program Binmas Noken dalam mesejahterakan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Binmas Noken juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada Bapak Yusyan Tabuni beserta keluarga. Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON sukarela menyerahkan amunisi dan senjata. Anggota KKB Papua yang menyerah bertambah lagi. Mereka menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat serta berjanji setia kepada NKRI. Berlokasi di Aula Kodim 1709 Yawa dan Rem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Leon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta amunisinya. Pemberian dari KKB Papua yang ada di wilayah distrik Angkai Sera dan distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan Rem 173 PVB mengungkapkan 2 anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek atau pistol, 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora dan beberapa dokumen lainnya. Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali kepada NKRI setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan ditambah terlaksananya PON yang sangat megah. Sebenarnya mereka sudah begitu lama ya menyimpan senjata beserta amunisi ini sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua sebenarnya di bawah bingkai NKRI. Jadi selain itu, penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan juga tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan, kata Brigjen Iwan. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait, dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan. Dalam kesempatan ini, Danrem juga meminta kepada pimpinan TPNOPM wilayah Saireri yaitu Fernando Worabay bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi kami terbuka untuk saudara kami Fernando Worabay, meskipun berbeda pendapat dan ideologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen akan terrealisasikan. Harapannya turut hadir dalam kegiatan ini Letkol Infantri Usep Setiawan, Kasiter Korem 173 PVB, Marcelo Bella SHMH, Kajari Serui AKBP Naharudin SOS, lalu ada Kapolres Waropen Kapten Infantri Marcelus Worabay dan Ramil 17092 Yaptim, dan Babinsanya Sertu Jonias M. Rioli. Komandan KKB Papua pun memilih ikut membantu TNI Polri untuk menjaga keamanan. Sementara di wilayah lain, Komandan KKB Papua Yusyan Tabuni lebih memilih berdamai dengan TNI Polri dan ikut membantu menjaga keamanan. Yusyan Tabuni merupakan komandan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang saat ini masih aktif, namun tidak sama seperti pimpinan KKB Papua di daerah lain yang sering membuat keributan dan teror. Yusyan lebih memilih kooperatif dengan TNI Polri dalam rangka menjaga keamanan. Dan melansir dari tribata.news.polri.go.id, personel Binmas Noken Polres Jaya Wijaya menyambangi Yusyan Tabuni di kediamannya di Jalan Bayangkara, Wamena pada Senin 11 Oktober pagi. Kakorwil Wamena Binmas Noken AKP Harbani Paruki menyatakan bahwa pihaknya mengunjungi Bapak Yusyan untuk mengajak bekerjasama dengan TNI Polri demi menjaga bersama keamanan di kota Wamena dan pada umumnya di Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara itu, Bapak Yusyan Tabuni mengucapkan terima kasih kepada anggota Binmas Noken yang sudah mengunjungi dan memberikan pesan Kamtibmas serta memberikan sarkon. Selain itu, Bapak Yusyan juga akan bekerja sama dengan Binmas Noken dan tetap mendukung program Binmas Noken dalam mesejahterakan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Binmas Noken juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada Bapak Yusyan Tabuni beserta keluarga.